Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus sarabi wal ikhtira. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala bil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji serta rasa syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan hari ini alhamdulillah kita masih dapat menjalankan kewajiban-kewajiban kita, yang salah satu diantaranya kewajiban kita untuk ibadah melaksanakan sholat Jumat. Harapan dan doa kita semoga ibadah kita senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Saat ini sebahagian jamaah haji telah pulang dari tanah suci Mekah menuju tanah airnya masing-masing, termasuk Indonesia, dan sebagian lagi masih menyempurnakan hal-hal yang sunnah, baik berada di kota suci Mekah maupun di Madinah. Tema khutbah kita hari ini adalah pesan moral ibadah haji. Makna spiritual di balik gelar haji adalah merupakan puncak perjalanan seorang muslim, spiritual seorang muslim, yang artinya ketika ia melaksanakan ibadah haji, dia sudah melewati dan melaksanakan dengan baik rukun-rukun Islam yang lain. Dia telah menjaga sholatnya dengan baik, dia telah melaksanakan puasa dengan baik, dia telah menunaikan zakat dari hartanya, sehingga ia mampu melaksanakan ibadah haji, sebuah ibadah yang menuntut ketulusan, kesabaran, dan pengorbanan yang luar biasa. Maka seorang yang melaksanakan ibadah haji, maka sesungguhnya ia telah rela,
Ia berjanji di hadapan Allah bahwa sekembalinya nanti ia dari tanah suci dan ia dipanggil gelar haji, maka ia berjanji akan menjadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itulah seorang calon jemaah haji hendaknya lah ia mempersiapkan dirinya. Disinilah perbedaan calon jemaah haji sekarang dengan calon jemaah haji zaman dulu ketika kita masih berada di kampung kita. Ketika kita masa kecil kita ingat bahwa orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji, dia belum mampu, belum mau berangkat sebelum ia mempersiapkan segala-galanya, mempersiapkan ilmu manasiknya, mempersiapkan ilmu agamanya, mempersiapkan sholatnya dengan baik, sehingga nanti sekembalinya dia dari melaksanakan ibadah haji, maka ia telah siap untuk menjadi contoh di lingkungan sosialnya. Kalau yang sebelumnya dia tidak mampu membaca doa di keramaian-keramaian, acara-acara di kampungnya, maka ia bertekad setelah kembali nanti dari haji, maka ia akan tampil untuk sebagai malim dalam kampungnya. Dia membaca doa di keramaian-keramaian, acara-acara di kampungnya. Yang sebelumnya dia tidak mampu menjadi imam sholat di masjid, tetapi dia bertekad setelah ia kembali nanti melaksanakan ibadah haji, maka ia pun akan tampil menjadi imam di masjid ketika sholat berjamaah. Ini komitmen jamaah haji, calon jamaah haji yang dulu. Maka disinilah lahirnya moral yang akan lebih baik ketika ia melaksanakan ibadah haji dan kembali dari Mekah dari haji. Dia pun menyandang panggilan gelar haji, maka ia telah mampu mempertanggungjawabkan gelar itu baik di hadapan masyarakat, lingkungan sosialnya, maupun juga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana dengan jamaah haji kita sekarang? Bagaimana dengan para calon-calon jemaah haji kita sekarang? Dan setelah mereka kembali, adakah mereka lebih baik akhlaknya, lebih baik sholatnya? Ini sesungguhnya pesan moral di dalam ibadah haji itu. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa. Maka firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka pelaksanaan ibadah haji itu adalah pada bulan-bulan yang ditentukan. Faman farada fihinna al-hajja, dan siapa yang sudah bertekad melaksanakan ibadah haji, fala rafasa, maka dia tidak berbuat rafas, wala fusuqa. Dalam tafsir, beberapa tafsir kita baca, fusuqa di sini adalah seluruh jenis maksiat. Dia tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dia tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum Allah. Baik selama ia perjalanan ibadah haji, ketika ia melaksanakan manasik haji, maupun setelah kembalinya ia ke tanah air, karena dia tadi sudah bertekad, berjanji di hadapan Allah bahwa ia akan menjadi pribadi yang lebih baik setelah kembalinya dari haji. Oleh karena itu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah,
apa yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya tadi bukan hanya ketika kita melaksanakan ibadah haji, bukan hanya ketika kita melakukan memakai pakaian ihram, tetapi jauh lebih penting makna daripada itu adalah setelah kita kembali dari tanah suci, kita selesai melaksanakan manasik, seluruh manasik ibadah haji, dan kita pulang ke tanah air telah menyandang gelar haji, dan kita sudah dipanggil Pak Haji ataupun Ibu Haji, maka larangan wala fusuqa itu tetap melekat pada diri kita untuk tidak berbuat sesuatu yang melanggar syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Karena seringkali ketika kita berada di kampung kita, orang yang sudah mendapatkan panggilan gelar haji seringkali dijadikan sebagai tanda kesalehan. Seringkali panggilan haji itu sebagai ukuran kesalehan seseorang. Oleh karena itulah, maka seorang yang sudah menunaikan rukun Islam yang kelima ini adalah merupakan puncak dari segala perjalanan spiritualnya, karena ia sudah rela berjanji di hadapan Allah untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau sebelumnya dia tidak suka bersedekah, membantu orang lain, dia tidak suka menebar kebaikan, dia tidak bersuka mau menyampaikan ucapan-ucapan yang santun, tapi setelah dia kembali dari haji, maka itu semuanya melekat pada dirinya. Para sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, mal hajjul mabrur?" Qala iti'amut ta'am wa ibsa'us salam. Para sahabat suatu ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, apakah haji mabrur itu?" Maka Rasulullah SAW menjelaskan, memberi makan orang yang kelaparan, orang miskin, dan juga menebarkan kebaikan. Dia setelah kembali dari tanah suci, maka dia sangat senang untuk bersedekah, berinfak, membantu orang yang susah, memberikan makan orang yang kelaparan, dan juga ia menebar kebaikan-kebaikan. Wa ibsa'us salam, menebarkan kebaikan. Dalam hadis yang lain dijelaskan oleh Rasulullah SAW, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma birrul hajj? Qala it'amut ta'am wa thayyibul kalam. Ya Rasulullah, apa haji mabrur itu? Rasul menjawab, memberi makan orang yang kelaparan dan mengucapkan kata-kata yang sopan dan santun. Oleh karena itu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini yang menjadi pesan moral kepada setiap orang yang melaksanakan ibadah haji. Maka oleh karena itu, maka tidaklah pantas seorang yang sudah menyandang gelar haji masih berbuat maksiat, korupsi, menjudi, mabuk, mencuri, menipu dan lain sebagainya. Maka itu semuanya adalah sesuatu yang sangat mustahil dikerjakan oleh seorang yang melaksanakan ibadah haji, manakala ia menghayati pesan-pesan moral di dalam pelaksanaan ibadah haji itu. Tetapi kalau ia masih melakukan itu, maka ia sungguh telah melakukan dua kerugian. Pertama, dia telah mencoreng namanya sendiri sebagai orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, yang sudah dianggap oleh masyarakat sebagai panutan, baik panutan kesalehan, panutan kebaikan di dalam sosial kemasyarakatan, panutan dalam beribadah dan sebagainya. Dan yang kedua, ia telah mencoreng haji itu secara umum, bahwa haji tidak berarti. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah
pesan yang harus kita jaga bagi setiap individu yang sudah melaksanakan ibadah haji dan sudah mendapatkan gelar panggilan gelar haji, maka ini harus dipertanggungjawabkan baik di hadapan masyarakat maupun juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pelaksanaan ibadah haji ini adalah puncak dari segala pengamalan perjalanan spiritual seseorang yang sudah sholat dengan baik, sudah puasa dengan baik, dan sudah menunaikan ibadah haji, sudah menunaikan zakatnya, maka haji adalah puncak daripada segala perjalanan spiritualnya. Inilah yang harus kita tanamkan ke dalam diri pribadi kita sebagai seorang yang sudah menunaikan ibadah haji, baik yang baru saja pulang kembali ke tanah air maupun juga para calon atau para haji yang sudah lama, karena itu pasti akan tetap melekat pada diri kita. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah khutbah singkat kita pada hari ini untuk mengingatkan kita bahwa jadikanlah gelar haji itu sebagai kompas kehidupan kita untuk menuntun kita di dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari, agar kita tidak melenceng daripada garis syariat agama dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dziril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal iktisami bihablil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarukum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudusi. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah kedua ini kembali khatib mengingatkan kepada kita semuanya, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mengingatkan kita dalam firman-Nya bahwa sesungguhnya manusia ini semuanya dalam keadaan merugi, kecuali hanya orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, orang senantiasa nasihat menasihati agar mentaati kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya, dan orang-orang yang senantiasa nasihat menasihati agar menetapi kesabaran manakala mendapatkan ujian, cobaan dan musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya kiranya termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah yang mendapatkan keberuntungan di sisi Allah dan Rasul-Nya, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak nanti. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan
wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.